Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ramawati, NPM 1811106041, kelas Biologi I, dosen pengampu Rizky Nisfi Ramdini, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tanaman transgenik guna untuk memenuhi mata kuliah bioteknologi. Pada materi tanaman transgenik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa subbab. Yang pertama, pengertian tanaman transgenik. Yang kedua, peran tanaman transgenik dalam bioteknologi. Yang ketiga, keuntungan dan kekurangan tanaman transgenik. Yang keempat, langkah-langkah pembuatan tanaman transgenik. Dan yang terakhir, persepsi masyarakat terhadap tanaman transgenik. Yang pertama, pengertian tanaman transgenik. Transgenik itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu trans yang berarti pindah dan gen yang berarti pembawa sifat. Jadi transgenik ialah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik itu dari tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Sedangkan sejarah penemuan tanaman transgenik itu dimulai pada tahun 1977. Lalu pada tahun 1983, tanaman transgenik pertama yaitu pada bunga matahari yang disisipi gen dari buncis Phaseolus vulgaris oleh Herbert Boyer dan Stanley Cohen. Kemudian pada tahun 1988 telah ada sekitar 23 tanaman transgenik dan pada tahun 1989 terdapat 30 tanaman hingga pada tahun 1990 lebih dari 40 tanaman. Kemudian, tanaman transgenik pertama yang berhasil diproduksi dan dipasarkan adalah jagung dan kedelai, di mana keduanya diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1996. Hingga pada tahun 2004, lebih dari 80 juta hektar tanah pertanian di dunia telah ditanami dengan tanaman transgenik dan 56% merupakan kedelai transgenik. Kemudian, pada tanaman transgenik yang memiliki bibit unggul diperlukan dua hal penting supaya bisa memanipulasi genetik yang memberikan hasil yang baik. Di antaranya, yang pertama, metode introduksi gen ke dalam tanaman. Yang kedua, pengetahuan genetika molekuler secara detail pada sistem manipulasi tersebut. Sedangkan tujuan dari pengembangan tanaman transgenik ini diantaranya yang pertama, menghambat pelunakan buah pada tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, virus. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Yang keempat, meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim, seperti lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua, peran tanaman transgenik dalam bioteknologi. Contoh dari penggunaan bioteknologi dalam bidang pertanian yang berkembang pesat adalah penggunaan tanaman transgenik, yang secara global menunjukkan peningkatan luas areal penanaman setiap tahunnya. Adapun perannya, yang pertama, mengidentifikasi gen-gen yang bermanfaat untuk perbaikan varietas tanaman pangan, terutama pada padi yang tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik tertentu. Yang kedua, meningkatkan keragaman genetik tanaman melalui pembentukan tanaman haploid ganda yang dapat mempercepat perakitan varietas atau fusi protoplas yang dapat memecahkan masalah hambatan seksual pada persilangan antar spesies, teknik perbanyakan massal pada beberapa tanaman berkayu dan buah tropis serta tanaman hortikultura lainnya. Yang ketiga, peningkatan produksi metabolit sekunder tanaman untuk obat-obatan, dan yang terakhir, pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya genetik pertanian, baik itu tanaman maupun mikroba secara optimal. Kemudian yang ketiga, keuntungan dan kekurangan tanaman transgenik. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari tanaman transgenik. Adapun keuntungannya, yang pertama, bisa menyebabkan panen tinggi. Pada tanaman transgenik ini bisa membantu memperbaiki jumlah dan kualitas panen di lahan marginal, seperti tanah asam dan tandus. Yang kedua, bisa perbaikan nutrisi. Contohnya pada kedelai bisa dimodifikasi mengandung lebih banyak protein, zat besi,
dan bisa juga untuk mengatasi anemia. Dan yang ketiga, bisa perbaikan kesehatan. Contohnya pada vaksin, di dalam produk tanaman akan mempermudah pencapaian sasaran dan cakupan. Yang terakhir, bisa sedikit bahan kimia, sehingga tidak perlu juga memerlukan lagi pestisida dan herbisida. Lalu pada kekurangan tanaman transgenik, diantaranya yang pertama, dapat menimbulkan alergi dan keracunan. Yang kedua, merusak lingkungan seperti polusi gen. Yang ketiga, resistensi antibiotik. Dan yang terakhir, penyebaran gen-gen tertentu kepada tanaman non-sasaran melalui persilangan dan pemencaran. Selanjutnya yang keempat, langkah-langkah pembuatan tanaman transgenik. Nah, langkah-langkah pembuatan tanaman transgenik ini diantaranya yang pertama, untuk melakukan pembuatan tanaman transgenik, pertama yaitu dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Kemudian yang kedua, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, baik itu hewan, cendawan, ataupun bakteri. Kemudian yang ketiga, setelah gen yang diinginkan itu sudah didapat, lalu dilakukan perbaikan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Kemudian tahap yang keempat yaitu cloning gen. Nah, DNA asing ini akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA, misalnya pada plasmid. Kemudian yang kelima, pada vektor cloning ini nanti akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Kemudian yang keenam, setelah sudah dilakukan perbanyakan dalam jumlah yang cukup, lalu melakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu, salah satunya adalah bagian daun. Dan yang terakhir, transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai bakteri Acrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Selanjutnya ini ada beberapa contoh tanaman transgenik yang dikembangkan di dunia, diantaranya ada padi dan bisa dilihat dari hasilnya ya. Yang pertama padi, sifat yang telah dimodifikasinya itu dia mengandung provitamin A atau beta karotena dalam jumlah tinggi. Kemudian modifikasinya itu gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Kemudian yang kedua pada jagung, kapas, dan kentang. Sifat yang dimodifikasinya itu tahan atau resisten terhadap hama. Sedangkan modifikasinya itu gen toksin BT dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Yang kemudian yang ketiga tembakau. Sifat yang telah dimodifikasinya itu tahan terhadap cuaca dingin. Kemudian modifikasinya itu gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria dimasukkan ke tembakau. Kemudian pada tomat, sifat yang telah dimodifikasinya itu proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat itu dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan tidak cepat membusuk. Modifikasinya itu gen khusus yang disebut antisenescens ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim poligalakturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain itu juga dia menggunakan gen dari bakteri coli sehingga tomat transgenik ini dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimilikinya secara alami. Kemudian ada lagi pada kedelai. Nah, sifat yang dimodifikasinya itu yaitu mengandung asam oleat tinggi terhadap herbisida glifosat sehingga ketika disemprot dengan herbisida tersebut hanya gulma di sekitar kedelainya yang akan mati. Terus modifikasinya itu gen resisten herbisida pada Agrobacterium galur CP4 itu dimasukkan ke kedelai dan juga digunakan teknologi molekuler untuk meningkatkan pembentukan asam oleat. Kemudian pada ubi jalar, sifat yang dimodifikasinya itu tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Modifikasinya itu gen dari selubung virus tertentu ditransfer ke dalam ubi jalar dan dibantu dengan teknologi peredaman gen. Kemudian pada canola, nah canola ini sifat yang dimodifikasinya itu dia
menghasilkan minyak kanola yang mengandung asam laurat tinggi sehingga lebih menguntungkan untuk kesehatan dan juga bisa disisipi gen penyandi vitamin E. Terus yang modifikasinya itu gen FATB dari Umbellularia californica ditransfer ke dalam tanaman canola untuk meningkatkan kandungan asam lauratnya. Kemudian yang terakhir pada pepaya, sifat yang dimodifikasinya itu resisten terhadap virus tertentu. Contohnya pada pepaya ring spot virus atau VRCV. Terus modifikasinya itu gen yang menyandikan selubung virus VRCV ini ditransfer ke dalam tanaman pepaya. Kemudian yang terakhir persepsi masyarakat terhadap tanaman transgenik. Nah, penggunaan tanaman transgenik hingga saat ini masih menjadi permasalahan terkait sikap dan pro dan kontra di dalam masyarakat. Adapun masyarakat yang pro terhadap tanaman transgenik, yang pertama itu sebagian besar tanaman budidaya transgenik itu berupa tanaman-tanaman yang memiliki ketahanan terhadap hama serangga, sehingga dia mampu memproduksi toksin bakteri Bacillus thuringiensis atau agen pengendali hama serangga secara organik karena telah disisipi gen penghasil toksin tersebut. Kemudian yang kedua, menurunkan penggunaan hermisida zat kimia pertanian sehingga dia bisa mengefisiensi pertanian menjadi meningkat. Contohnya pada tanaman transgenik yang tahan hama, misalnya pada kapas BT, kedelai BT, dan jagung BT. Kemudian ada produktivitas hasil produk pertanian. Contohnya pada tomat, dia bisa menyebabkan ketebalan daging buah tomat dan juga pada canola atau penghasil oilseed itu untuk perbaikan mutu nutrisi dengan mempertinggi kadar vitamin E-nya. Kemudian mengefisiensikan operasional pertanian dalam bidang kesehatan. Contohnya dengan keberhasilan menyisipkan gen insulin manusia atau humulin ke dalam bakteri, kemudian disisipkan ke sel tanaman kacang-kacangan, sehingga memungkinkan tanaman tersebut menjadi penghasil insulin yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes dan juga keberhasilan pemenuhan vitamin E dari beras emas. Kemudian contohnya pada kentang dengan kadar pati yang lebih tinggi sehingga mempunyai kemampuan menyerap lemak yang lebih rendah dan juga pada daun bawang dengan kandungan alisin atau bahan yang berkhasiat menurunkan kolesterol yang lebih banyak. Kemudian transgenik ini juga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan publik. Contohnya itu bisa dengan teknologinya bisa mengatasi masalah pada masa yang akan datang terhadap ketahanan pangan yang akan dihadapi oleh bangsa ini, seperti contohnya bisa terjadinya alih fungsi lahan, jenuhnya kesuburan tanah-tanah, terutama di Jawa yang mengancam produktivitas pangan. Selanjutnya, masyarakat yang kontra terhadap tanaman transgenik. Nah, ada beberapa macam masyarakat yang kontra terhadap tanaman transgenik. Yang pertama, terhadap kesehatan manusia, di mana tanaman transgenik ini tahan hama diduga dapat menimbulkan keracunan bagi konsumennya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tanaman transgenik tahan serangga ini diintroduksi dengan gen BT yang bersifat racun terhadap serangga sehingga juga akan berakibat racun pada manusia. Namun hal ini cuman hanya semacam dugaan tetapi belum disajikan dalam bukti secara ilmiah. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan kemungkinan alergi jenis baru akibat ditambahkannya protein tertentu ke dalam tanaman. Sehingga pada kedelai transgenik yang diintroduksi dengan gen penghasil protein methionine dari tanaman Brazil nut itu diduga menimbulkan alergi terhadap manusia. Dan yang ketiga, bagi lingkungan, contohnya pada polusi gen, di mana tanaman transgenik yang langsung dilepas ke alam tanpa evaluasi akan berdampak terlebih dahulu juga dan ditakutkan dapat melakukan pertukaran gen dengan tanaman asli melalui penyebaran serbuk sari sehingga menyebabkan tanaman berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya atau dapat dikatakan terjadi penularan sifat remutasinya pada tanaman non-transgenik. Lalu yang terakhir, penggunaan tanaman transgenik yang diintroduksi dengan gen BT itu juga bisa menimbulkan membunuh hama di lingkungan pertanian, tetapi juga bisa menimbulkan membunuh dan merusak organisme atau serangga lain seperti kupu-kupu, belalang, lebah, serangga, penyerbuk lainnya, dan makhluk hidup lainnya yang memakan hama tanaman.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.